Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Cak, kita harus memberikan tepuk tangan pada Veda Ega Pratama, Cak. IWB menunggu, IWB memantau, IWB mengolah data, IWB membongkar seperti apa lap time di Catalunya. Dan fix teman-teman semuanya, pembalap asal Gunung Kidul ini memang fantastiko, Cak. Bosone, Cak. Luar biasa jos gandos, bikin kita jantungan, bikin kita terbengong-bengong, Cak. Sampai tahu sendiri bagaimana kita sudah mengoprek kemarin, bagaimana limitasi motornya, bagaimana Honda suffering, struggling di Catalunya, yang mana ternyata pasukan KTM menguasai hampir semua sektor, Cak. KTM ini mendominasi, bahkan top speednya kita tahu sendiri bagaimana KTM yang tak terjamah. Cak, akan tetapi kemarin kita disodori sebuah balapan masterclass yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama. Bahkan sama tahu sendiri kan komentator MotoGP atau Moto3 lah ya, mungkin enaknya memberikan komennya, memberikan pujiannya bahwa ini adalah sebuah pace yang luar biasa. Nah, teman-teman pasti sampai sudah mengintip bagaimana balapannya, sampai juga sudah membongkar seperti apa, maksudnya sudah melihat ulasan-ulasan ataupun berita tentang Moto3 Veda Ega Pratama. It's okay. Tapi IWB seperti biasa akan memberikan gambaran kesampaian bagaimana perjuangan Veda. Bagaimana Veda yang cerdas sekali. Bagaimana Veda yang tidak hanya asal balap, Cak. Sebab teman-teman semuanya, sama tahu nggak? Ternyata Veda ini memiliki strategi yang sangat jitu luar biasa. Sama tahu sendiri, Veda sudah finish di posisi ke-8. Ini adalah hasil yang luar biasa. Dan Veda bahkan mengalahkan Adrian Fernandez, Mas. Yang menggunakan motor Honda yang notabene lebih bagus katanya, Cak. Karena memang Leopard Racing adalah tim papan atas di Moto3 dan Fernandez adalah pembalap yang berpengalaman di Moto3. Akan tetapi ternyata Veda, seorang rookie, Mas, seorang pembalap yang baru saja megang Honda NSF 250 RW, ternyata mampu mengalahkannya pada final lap. IWP ingin share sedikit bagaimana kemarin, bagaimana Veda bisa secemerlang itu, bagaimana Veda controlling motornya luar biasa, dia mengkalkulasi dengan sangat presisi, dia nggak sembarangan, dia nggak asal geber. Karena teman-teman sama tahu nggak, ternyata Veda memiliki strategi yang luar biasa. Veda mengambil jalan lain, di mana dia memilih ban yang berbeda dibandingkan dengan para pembalap lainnya, Cak. Jadi Veda memilih ban depan medium, belakang soft atau lunak. Sementara para pembalap lainnya rata-rata menggunakan ban medium. Jadi SC2 semuanya, sementara Veda memilih ban SC2 depan, SC1 belakang. Artinya Veda memiliki satu strategi khusus, yakni dia ingin langsung ngegas, Cak. Di awal dia langsung ingin attacking. Dan itu memungkinkan jika dia menggunakan ban tipe belakang lunak. Temperatur ban akan cepat naik, akan tetapi konsekuensinya adalah ingat, ini balapan 18 putaran. Jadi kalau Veda hanya mengandalkan awal aja dan nggak bisa memanage bannya dengan baik, maka Veda akan gone. Finish setelah di 7 laps to go, itu akan finish. Nah teman-teman, ternyata Veda membuktikan dia masterclass, dia luar biasa, dia mampu mengontrol semuanya, memanage bannya dengan baik, dan finally dia finish di posisi ke-8. Nah, teman-teman, tentu saja nggak afdol kalau kita nggak membongkar seperti apa sepak terjang Veda. Seperti apa detik-detik balapannya, dan bagaimana pula Veda untuk top speednya. Apakah betul kalah beneran, atau memang Veda jika kita lihat secara kalkulasi untuk lap time-nya, memang benar-benar kelihatan sekali tarik ulur. Nah, semuanya akan IWB gambarkan dengan data yang jelas. Dan inilah presentasi IWB bersama semuanya. Sampai intip saja bagaimana sepak terjang Veda kemarin di Catalunya. Sampai intip saja detailnya di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita membedah tentang bagaimana data dan seperti apa kekuatan dari Veda yang membuat kita betul-betul terbengong-bengong dengan pembalap ini, IWB ingin membawa sampean semuanya untuk menganalisa seperti apa jalannya race di Catalunya yang sudah dijalani dengan 18 putaran. Dan Veda ternyata, Cak, memang dari awal sudah luar biasa. Dari awal pembalap ini sudah mencoba untuk start sekuat tenaga, mencari racing line yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pembalap lainnya, mengingat posisinya tidak menguntungkan. Veda paham betul bagaimana posisinya. Makanya teman-teman semuanya, ini adalah sebuah penekanan kesampaian bagaimana pembalap merah putih ini tidak hanya skillnya luar biasa, tapi dia juga cerdik dan mampu menganalisa setiap jengkal balapan dengan sangat baik. Teman-teman, pada saat start di 18 pertama, Cak, ini awal banget ya startnya.
Saya bisa lihat bahwa Veda langsung masuk ke dalam. Jadi racing line-nya pun dia mencoba untuk di dalam. Artinya ketika pembalap masuk dari dalam racing line, ini dibutuhkan kontrol motor yang luar biasa. Karena ketika pembalap dari sini, Cak, Catalunya ini memiliki belokan ke kanan. Jika pembalap dari sini, Cak, dari samping kanan, maka dia harus ke bagian kiri seperti ini. Dan itu tentunya sangat sulit kalau tidak memiliki kontrol yang luar biasa. Nextnya, Cak, ini adalah light chicane. Dan saya bisa lihat bagaimana pembalap Gunung Kidul ini tiba-tiba bisa kita pastikan ya, tiba-tiba dia mengambil racing line yang berbeda, tidak mau untuk berjibaku dengan kesemrawutan di area racing line. Jadi artinya Veda ini memang mengambil jalur yang kita perhatikan agak berbeda. Untuk apa? Untuk mencoba menggedor dengan jalan lain, dengan racing line yang lain. Dan ini kembali lagi IWB katakan kesampaian dibutuhkan kontrol motornya yang betul-betul harus presisi. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini Veda, Cak. Dan kemudian kita nextnya. Kita perhatikan di sini Mas ya. Nextnya yes. Kalau kita lihat ini adalah lap 1 dari 18 lap. Dan hanya beberapa tikungan ini tikungan ke kanan ya Cak ya. Veda sudah berada di posisi ini Cak. Ini juga surprise banget ya teman-teman. Karena kenapa? Karena Veda memang sudah merencanakan ini. Veda sudah memiliki bayangan seperti ini. Makanya kalau kita perhatikan Veda ini dengan menggunakan tipe ban yang berbeda juga. Jadi teman-teman harus tahu. Veda menggunakan ban yang berbeda di antara mayoritas para pembalap kemarin di Catalunya, Cak. Veda memilih komposisi ban depan medium, belakang soft, dan ini membuat Veda mampu mendapatkan traksi secepat mungkin karena temperatur ban lunak itu lebih cepat panasnya sehingga mendapatkan peak untuk suhunya termasuk cengkramannya. Akan tetapi konsekuensinya juga sulit, Cak. Kita akan jabarkan nanti. Nah, dari sini, Cak, Veda langsung melesat. Dan ketika kita perhatikan lagi, yes, posisi Veda sudah di angka 12 ya. Dari posisi 20 Mas. Lihat nih, ini Veda ya dengan beberapa manuver tusukannya yang mencoba mengambil racing line berbeda, tidak di dalam racing line, Cak. Rata-rata Veda ini mengambil racing line sedikit ke dalam. Karena kenapa? Ini adalah strategi Veda untuk attacking. Ketika kita membicarakan tentang posisi racing line di dalam, potensi untuk bisa overtake lebih tinggi. Walaupun konsekuensinya pastinya ya Cak akan gampang crash jika tidak mampu mengontrol motornya dengan sepresisi mungkin dan juga feeling yang kuat. Di sini Veda sudah berada di posisi 12. Kalau kita perhatikan di sini teman-teman, ini dia Veda. Ya Cak, Veda lihat Cak. Ini luar biasa sih bocah nih. Jadi dia masuk ke dalam lagi. Jadi rata-rata dia nggak mau berjibaku di sini karena kenapa? Dia ingin mencoba untuk attacking dari dalam. Ini adalah potensi dan juga lebih kansnya ya, lebih tinggi aja Cak kalau dari dalam. Dengan konsekuensi yang sudah dipisah sama semuanya, yakni crash kalau tidak mampu mengontrol motornya dengan baik. Posisi Veda saat ini, Cak, bisa kita lihat ke 13. Jadi memang terjadi pergeseran karena Veda berjibaku juga melawan Carpe. Sebenarnya harus tahu Veda memiliki kekuatan pada T1, tapi memang dia lemah pada T3 dan T4. Dan ini adalah suatu kondisi yang tentu berat bagi Veda kalau tidak betul-betul mengkompensasi pada T1, T2. Lihat nih ya, ini Veda Ega, Cak. Dan ketika kita lihat dari sini, Cak, yes. Nah, ini posisinya Veda 13, teman-teman semuanya. Dan selalu Veda mengambil dari dalam. Lihat nih ya, ini gaya Veda yang BB perhatikan di Catalunya kemarin sehingga kita berikan acungan jempol buat pembalap Gunung Kidul ini. Yes, kita lihat semuanya ya teman-teman. Nextnya ini dia ya. Jadi Veda selalu menggedor dari dalam dan di awal ini memang Veda berusaha untuk mencoba menggedor Carpe. Ada Samela juga, ada Carpe, dan teman-teman posisi Veda masih bisa kita katakan sangat kuat di sini, Cak. Kita lihat Veda PD-nya luar biasa walaupun kita tahu bahwa motornya memiliki keterbatasan khususnya di straight yang kalah dengan pasukan KTM. Nextnya kita lihat Cak ya, pada lap ke-1 saja kita sudah dibikin jantungan Mas. Nah, pada lap kedua posisi Veda ternyata tetap ke-13 Cak ya, dengan lihat nih ya. Jadi Veda jauh banget dibandingkan dengan pembalap depannya yang diisi oleh Almansa dan juga Munoz, termasuk juga Uriarte. Dan jika kita lihat di sini Perone juga sudah di depan, sementara Veda masih di posisi 13, Veda masih di belakang Carpe dan juga Samela. Jadi kalau kita lihat memang, Cak, lihat nih Cak ya. Nah, benar-benar semerawut banget, banyak banget, dan posisi Veda yang mencoba untuk mengejar rombongan depan itu kelihatan sekali Cak. Yes, kita lihat sekarang, nextnya. Nah,
Untuk lap keempat yang sudah dijalani, Cak, Veda ternyata sudah merangsek ke 11, Cak. Dia di belakang Esteban. Veda sudah merasakan bahwa motornya memiliki potensi untuk mencoba geber, mencoba untuk mendekati depan, mencoba mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, dan nextnya adalah secara motor Veda memang kalah untuk strike-nya. Rombongan depan ya yang masih dikuasai oleh Almansa dan juga Hakim Danis ternyata luar biasa juga di sini, Cak. Ya, tentunya dengan motor KTM yang memang sangat cocok dengan Catalunya, ini adalah salah satu kesempatan ya bagi pembalap Malaysia ini untuk mencoba menunjukkan kekuatannya, menunjukkan skillnya, dan sejauh ini berhasil, Cak. Posisi Hakim Dhani sudah jauh ya dibandingkan dengan Veda pun gapnya jauh banget. Teman-teman, di sini kita lihat Veda di belakang Carpe, Cak, dengan gap yang cukup jauh di sini. Kita lihat next-nya. Nah, hanya beberapa tikungan kita lihat Veda ke 10 yang jelas ya, tetap di belakang Carpe. Di belakang Veda ini ada Esteban yang selalu mengancam karena memang Esteban berusaha keras untuk overtake Veda, Cak. Nah, kita lihat di sini ya rombongan dari pembalap dan akhirnya kita lihat lap keempat, Kang Mas ya. Veda masih ke 10 dan teman-teman bisa lihat bagaimana jarak para pembalap yang di depan ini yang sudah jauh banget. Dan yang menjadi satu perhatian IBP adalah Adrian Fernandez yang sangat kuat di awal. Lihat nih, Cak, ini kebanggaan Honda pastinya karena Fernandez mampu coba ngacak-ngacak para KTM. Veda sudah mencoba untuk meningkatkan pace-nya. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan, Veda ini tarik ulur, Cak, mencoba ngeber, kemudian ditahan lagi, ngeber, ditahan lagi. Kenapa? Karena Veda menggunakan ban belakang soft atau lunak. Kalau terlalu dipush, nantinya Veda akan kehabisan ban. Ini salah satu hal yang harus kita notice ya ternyata teman-teman. Bagaimana cerdasnya pembalap merah putih ini yang tidak hanya geber motor, Cak, nggak hanya membalap, tapi dia juga memiliki strategi, dia memiliki kekuatan untuk memanage race dan itu luar biasa. Kita nextnya lanjut ya. Nah teman-teman langsung kita bisa lihat di sini, Veda sudah mendekati Perone dengan jarak 0,028 detik. Jadi secara pace Veda ini semakin meningkat. Veda langsung ke 9 sudah overtake Perone dan sekarang targetnya adalah Carpe dengan jarak 1,4 detik teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa lihat nextnya pada lap ke-6 ternyata Veda sudah mendekati Carpe dengan 1,24 detik. Jadi terpangkas 0,4 detik hampir. Artinya ini Veda memiliki pace, sekali lagi memiliki pace. Namun kita lihat seperti apa nantinya nextnya teman-teman semuanya. Karena setiap saat kita lihat Veda ini mengendorkan kecepatan, kemudian meningkatkan kecepatan. Ini adalah salah satu cara Veda untuk memanage bannya. Karena jika ban lunak di push all the time, setiap lap itu di push all the time, maka akan ada yang namanya overheat dan itu juga akan membuat degradasi ban lebih cepat dari biasanya. Oke. Nah, teman-teman, Veda ke 9, Cak. Dan di sini kita lihat ternyata pembalap Malaysia Danis anjlok ke 8, Cak. Jadi di belakang Danis adalah Veda. Rombongan depan ini sudah didekati oleh Veda. Next kita lihat pada lap ke-14 dari 18 lap. Ternyata Veda anjlok, Mas. Jadi ke-11 teman-teman semuanya, Veda ingin menyimpan senjata. Veda ingin menyimpan bannya, karetnya. Karena kalau kita perhatikan, Veda mengendorkan kecepatan di sini. Jadi nggak hanya memang di overtake pembalap lain, tapi Veda terlihat sekali. Kalau kita komparasikan atau kita teliti untuk lap time-nya, Veda kadang-kadang anjlok di 1 menit 48 dan kadang-kadang 1 menit 47. Ini adalah salah satu cara Veda untuk mengontrol suhu ban supaya tidak terjadi pengikisan yang sangat cepat. Karena rata-rata pembalap lainnya menggunakan ban depan, belakang, medium, sementara Veda menggunakan ban depan medium, belakang soft, Cak ya. Lanjut teman-teman semuanya, 4 laps to go. Nah, untuk lap ini, Cak, Veda pada posisi 11. Nextnya ya, pada lap keempat masih tetap Veda masih di belakang O'Gorman dengan jarak 0,9 detik. Dan ini rombongan depan. Dia juga memiliki pace yang sama dengan mereka. Ya, memang kalah dikit lah, Cak. Karena kalau kita komparasikan memang Veda ini tidak memiliki top speed sehingga dia sulit pada saat straight mengejar para pembalap KTM. Veda sudah menyalip Adrian Fernandez, Mas, yang tadinya di depan yang menjadi fokus IWB. Bagaimana perbedaan Adrian Fernandez dan juga Veda, di mana Veda ini masih mampu mengontrol bannya. Ketika Adrian Fernandez ngoyo banget di depan, dia nggak bisa membayangkan atau nggak bisa memanage bannya dengan baik sehingga dia kehabisan ban. Ini dia yang sangat krusial bagi pembalap yang mana Veda ini mampu memanage semuanya dari bagaimana pace-nya, bagaimana konsumsi bannya, dan terlihat bagaimana kedodorannya Adrian Fernandez pada 2 lap terakhir. Ini, Cak, yang menjadi fokus WB, kenapa selalu Veda menyimpan bannya pada 3 lap terakhir dan ini kita akan bedah bersama semuanya. Makanya, Cak, ketika kita lihat Veda menyalip Adrian Fernandez, ini adalah bukti sahih dan akurat bagaimana cerdasnya, bagaimana skill dari Veda yang tidak bisa kita ingkari, Cak. Nextnya adalah Veda akhirnya bisa overtake O'Gorman, Adrian Fernandez di belakangnya dan ini posisi Veda. Ingat, Mas, ini Veda Ega. Veda ini rombongan depan.
Jadi memang gapnya tuh tipis banget. Ini gap yang gokil. Dari startnya yang ke-20. Kembali lagi WP harus katakan di sini, WP harus tekankan ke sama semuanya bagaimana kita impress dengan yang ditujukan oleh Veda Ega pada saat Catalunya kemarin. Dengan posisi atau dengan motor yang kalah spek dengan para rivalnya. Tapi Veda masih mampu mengancam. Nextnya kita lihat teman-teman semuanya. Lihat nih Veda ya teman-teman semuanya. Veda di belakang Hakim Danis, ini Hakim Danis, dan Hakim Danis yang memiliki pace kuat banget sebelumnya. Memiliki posisi startnya juga luar biasa. Ternyata jarak dengan Veda ya cuma skuprit, Cak. Lihat nih. Sayang sekali, Cak, ya kalau kita lihat sebenarnya Veda jika ditambah lapnya, IWB sangat pede. Veda mampu overtake Hakim Danis ya. Tapi unfortunately ini sudah final sector dan last lap. Dan ternyata yes, ketika masuk garis finish, Veda di posisi ke-8 sangat luar biasa dengan gap seperti lihat nih. Belakang udah hilang semuanya, Cak. Nggak ada orang, Mas. Pembalap lainnya hilang semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, Mas, Veda ini sudah masuk pack depan dan sampai akan kaget ketika IWB tunjukkan bagaimana gap Veda dibandingkan dengan Kiles sekalipun sang pemenang, Carpe, Munoz, ya, Uriarte. Kita akan coba share ke sampean semuanya. Bagaimana Veda Ega yang memang mengejutkan sekali. Oke, yang pertama, IWB ingin tunjukkan ke sampean semuanya mengenai lap ini, Cak. Ini adalah lap atau torehan waktu Veda dengan memutari 18 putaran. Dan teman-teman harus tahu, Veda menggunakan ban tipe depan SC2 atau medium dan belakang SC1 atau soft. Ini berbeda dibandingkan dengan para pembalap lainnya, Moto3 lainnya yang rata-rata menggunakan tipe ban medium-medium. Kenapa demikian? Ya tentunya medium akan lebih kuat pada saat last lap. Pastinya, Cak. Karena medium ini secara temperatur memang lebih lambat di awal, tapi untuk kekuatan traksinya pasti lebih mumpuni dibandingkan dengan tipe soft atau lunak. Nah, masalahnya adalah karena Veda start di belakang, Mas. Ini adalah problem. Karena ketika Veda nanti menggunakan tipe ban medium, maka dia tidak akan bisa attacking. Mengingat ya, sementara sendiri kan peak atau temperatur idealnya untuk mendapatkan traksi, artinya Veda sama aja dengan lainnya dan dia tidak punya kesempatan untuk attacking di awal. Nah, Veda harus memilih antara dia menggunakan tipe ban soft yang berpotensi bisa attack di awal, artinya dia ada potensi juga untuk menyalip, atau dia menggunakan tipe yang sama dengan lainnya medium-medium, tapi konsekuensinya dia nanti akan kedodoran karena dia akan tetap di belakang. Nah, teman-teman, ternyata Veda memilih tipe ban yang berbeda ya. Jadi memilih menggunakan tipe medium belakang soft dan ini dia yang bisa kita analisa. Teman-teman, ternyata pada lap ketiga Veda sudah menorehkan best lap-nya. Jadi dia sudah menorehkan 1 menit 47.577 detik. Ini luar biasa sekali dan pada lap keempat 5 ini sama, Cak. Jadi teman-teman ini dia kuncinya. Ketika di awal Veda memanaskan ban ya pada lap 1-2 karena menggunakan tipe lunak, maka Veda sudah bisa langsung menorehkan lap time yang luar biasa, Cak. Lap time-nya pun sangat tajam dengan 1 menit 47.577 detik. Ini adalah hasil pilihan dari Veda yang akhirnya membuat Veda bisa merasa ke depan dan teman-teman di sini kita lihat Veda mencoba mengejar, Cak. Jadi kalau sampai perhatikan di sini ya, Mas ya. Nah, ini lap ini ya, teman-teman. Lap ini sampai bisa lihat bagaimana Veda mencoba untuk mengejar. Akan tetapi beberapa kali Veda juga mengendorkan speednya. Pada lap ke-6, 7 coba dipus lagi, 8 kendorin lagi, 9 dipus lagi. Tapi yang paling konsisten Veda adalah pada lap 10, 11, 12, 13, Veda benar-benar mengendorkan speednya. Apakah Veda memang tidak bisa ngeber di 1 menit 47? Kalau kita rasa enggak juga, Cak. Ini strategi Veda untuk mendinginkan ban belakangnya, Cak. Karena kalau dia nge-push terus, maka berpotensi pada the end of the lap dia tidak akan memiliki traksi sama sekali. Karena ban soft lebih cepat hancur dibandingkan dengan tipe medium. Dan terbukti Cak, dia nge-push lagi untuk mencoba mengejar pack depan, 15 dikendorin lagi. Dan akhirnya pada 3 lap terakhir, 16, 17, 18, Veda menyerang, Veda membuat kejutan. Dan finally dia bisa mendekati Hakim Danis dan dia juga bisa me-overtake pastinya ya Adrian Fernandez, O'Gorman juga kalah dan Veda menjadi pembalap Honda terbaik. Nggak percaya sama itu saja di sini, Mas ya. Ini dia teman-teman hasil race kemarin. Hasil race yang menunjukkan bagaimana Veda Ega yang dikeroyok oleh para pembalap KTM. Teman-teman, Massimo Kiles menjadi pembalap pemenang kemarin, disusul Carpe, Munoz, Uriarte yang memang mereka semua memiliki motor yang lebih superior di Catalunya, memiliki top speed yang lebih bagus dan teman-teman Veda Ega Pratama membanggakan Honda pastinya. Kita bangga, Honda juga bangga karena kenapa? Veda menjadi pembalap Honda terbaik, Cak, mengalahkan Fernandez, O'Gorman, Eddie Ossie dan juga Joel Kelso. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana yang di belakang, Mas. Di belakang ini rata-rata di luar bucanan ya, Cak, ya. Rata-rata ada pembalap Honda yang sangat kesulitan. Bahkan Pini pun juga sama, kemudian juga Jen Mitani, lalu juga ya, banyak sekali saya melihat di sini ya, tim SIK 58 pun nggak bisa berbuat banyak. Dan teman-teman, ini adalah gambaran ke kita. Sekali lagi gambaran ke kita.
bagaimana kuatnya Veda yang mampu merangsek di posisi ke-8 dengan gap yang tipis, Cak. Kita intip, gapnya seperti apa? Ini dia, Mas. Nah, ini dia maksud IWB. Jadi Veda, Cak, mengisi posisi ke-8 terbaik. Mengingat sufferingnya, strugglingnya Veda. Ini fantastik, Cak. Bagaimana Veda menjadi pembalap Honda terbaik, dia hanya terpaut 0,98 per detik dibandingkan dengan Kiles. Jadi kalau kita lihat hanya Veda saja, Cak, pembalap Honda yang terpautnya di bawah 1 detik. Sementara Fernandes pun, O'Gorman lebih dari 1 detik. Jadi rata-rata teman-teman semuanya yang memiliki atau yang menguasai 1 hingga ke-7 adalah para pembalap KTM. Sementara Honda diwakili oleh Veda Ega Pratama dari Gunung Kidul, Mas. Luar biasa. Nah, teman-teman sekarang kita intip fastest lap each rider-nya, termasuk juga top speed-nya. Oh, kita lihat top speed-nya dulu ya. Top speed yang IWB share kesampaian semuanya sekarang, dan IWB katakan kenapa Veda kalah dibandingkan dengan para pembalap KTM untuk straight-nya ini, Cak. Bukti yang bisa IWB share kesampaian semuanya secara ranking untuk top speed. Tentunya ini adalah combine ya teman-teman semuanya. Tapi yang jelas kalau kita lihat top speed dari Veda ini, memang Veda mengisi posisi terkencang ke-20. Veda improve dikit, Cak, 246,5 dibandingkan dengan sebelumnya 240 km per jam, akan tetapi nggak cukup bagi Veda untuk mengejar para pembalap di depannya. Jadi kita sudah share kesampaian kemarin, kenapa Veda bermasalah, kenapa Veda kesulitan, dan kenapa Veda juga nggak mampu untuk mengejar tim KTM, karena Veda mengkompensasi, Cak, last powernya ini dengan tikungan-tikungan tajamnya di T1. Jadi top speed Veda rankingnya adalah ke-20 dibandingkan dengan semua pembalap yang hadir di sana kemarin. Ini adalah bukti sekali lagi bagaimana kuatnya Veda yang luar biasa. Nah teman-teman, dari sini kita lihat bagaimana dengan fastest lap each rider-nya. Yes, Veda ketika kita intip untuk fastest lap each rider-nya ternyata nangkring posisi terkencang ke-12. Bukan yang terbaik. Artinya apa? Time attacking Veda bukanlah yang terbaik, tapi Veda mampu konsisten, mampu melakukan tugasnya dalam arti, Cak, pada tikungan-tikungan dia mengkompensasi, tarik ulur dan sebagainya. Dan kecakapan dia untuk mengatur atau memanage bannya pada the end of the lap itu adalah salah satu strength point dia yang kita sebut sebagai master class. Dan finally terakhir, Cak, ini dia, Mas, World Championship setelah Veda nangkring posisi ke-8 dan mengalahkan Adrian Fernandes. Ternyata Veda tetap di posisi ke-5 dengan gapnya ya teman-teman semuanya. Carpe pun nggak jauh. Ini luar biasa sebagai rookie. Veda mampu menjadi pembalap top 5, Cak. Luar biasa. Jadi pertama masih Massimo Quiles, kedua Fernandes, kemudian Carpe, ketiga Morelli, teman-teman semuanya, dan Veda ke-5. Bahkan Veda mengalahkan Perone, Almansa, Pini, Uriarte. Sementara kalau kita lihat sini Hakim Danis dengan hasil luar biasa kemarin terkoreksi, Cak, posisinya ke-11 untuk klasemen sementara. Dan teman-teman yang terakhir di sini adalah ternyata Buchanan dan Mitani ke posisi 24, Cak. Jadi ini adalah gambaran kesamaan semuanya bagaimana kekuatan dari pembalap merah putih yang luar biasa yang membuat kita betul-betul bahagia, Cak. Happy sekali WB, yakin, Cak. WB nggak menyangka bagaimana Veda bisa posisi ke-8 dengan gap hanya 0,9 detik dibandingkan dengan Kiles. Kalau dikasih waktu dikit aja, 2 lap lagi aja, WB yakin Veda ini masih mampu untuk at least mampu top 5 atau ya bisa saja dengan kondisi lainnya sudah on limit, bisa saja Veda masuk ke podium. Seandainya saja, namanya juga berharap dan juga menganalisa. Ya teman-teman, itu, Cak, gambaran kesamaan semuanya tentang bagaimana data dan juga bagaimana race kemarin Catalunya yang membuat kita semakin angkat topi dengan Veda Ega Pratama. Jos gandos, Cak. Nah, jadi gitu Kang Mas ya, sudah padang jinglang terang benderang. Semuanya mengakui, semuanya sekarang betul-betul memberikan angkat topi lah, Cak. Acungan jempol kepada Veda, karena kenapa? Veda menjadi pembalap terbaik Honda di Catalunya ketika dia suffering, struggling. Ketika dia tidak mampu berjibaku pada saat kualifikasi, free practice, dia tidak merasakan feeling yang positif dengan motornya. Feel-nya motor dari Honda ini kurang menggigit bagian depannya, dan ternyata semuanya berubah ketika Veda sudah membalap. Jadi memang teman-teman, gaya Veda ini seperti mengingatkan kita pada sosok Marc Marquez. Di mana Marquez ya, kadang-kadang kalau kita lihat ya kualifikasi kedodoran, tapi pada Sunday race dia sangat kuat. Dan Veda ini karakter demikian, Cak. Dia adalah pembalap Sunday race. Dia pembalap yang bukan hanya time attacking expert, bukan, tapi dia adalah pembalap yang duelnya kuat sekali. Bahkan Adrian Fernandes saja sudah disikat oleh Veda. Jadi ini akan membuat pastinya ya nama Veda akan disegani di kancah balap dunia. Tentunya, Cak, karena saya tahu sendiri kan bahwa secara spek dan juga sodoran data yang Ibu sudah share kesampaian all KTM. Semuanya KTM dari 1 hingga 7 KTM. Dan tiba-tiba nongol nih pembalap kebanggaan kita nih, merah putih, tiba-tiba nongol ke 8. Dan itu adalah Veda Ega. Maksudnya brandnya, Cak, brand yang berbeda, Honda,
dan di sana adalah Veda. Lainnya di belakang, Cak. Maksudnya untuk pembalap Hondanya, Cak. Jadi, teman-teman, jelas ini akan membuat pastinya ya Honda akan memandang pembalap Asia, khususnya dan juga pembalap Indonesia pastinya, Cak. Karena bagaimanapun Veda menunjukkan kelasnya, Veda mengontrol dengan sangat baik sekali. Dan bahkan, Cak, Veda ini kalau kita lihat ya, minim sekali melakukan kesalahan. Attackingnya begitu presisi dan tajam. Dan bahkan teman-teman jika kita lihat dari gapnya Mas, pada last lap dan juga pada final sector, gap Veda ini dibandingkan dengan Gilles sang pemenang hanya 0,9 detik. Sebuah fakta yang tentu membuat kita semakin bangga, Cak. Semakin happy lah dengan Veda ini. Dan tentunya WB berharap ya, next in the future, Honda mampu meracik motor yang bisa berjibaku atau melawan KTM. Berikanlah Veda ini senjata yang betul-betul tajam. Setiap motor pasti punya kelemahan dan kekurangan. Dan kita berharap ya setelah Catalunya tentunya ya nanti Honda akan bangkit lagi. Jadi kita akan share kesampaian, kita akan meliput Veda seperti apa, detailnya secara dekat. Sehingga kita nanti akan semakin lengkap untuk mengupas tentang Veda Ega. Ya teman-teman semuanya, mungkin videonya terlalu panjang. Jadi mohon maaf kalau mungkin saman bosen. Tapi memang IWB exciting, cuma saja memang IWB agak lambat ya dibandingkan dengan lainnya, mohon maaf. Karena kita juga punya kesibukan, termasuk juga kita meneliti dulu seperti apa lap time-nya, jadi kita biar enak nih ngomongnya. Dan IWB berharap semua yang IWB sodorkan tadi memberikan gambaran kesamaan secara real, secara langsung, secara asli. Seperti apa Veda, lap time-nya, top speed-nya, dan ternyata memang pembalap ini tidak mengandalkan top speed. Jadi pembalap kita ini memang sangat kuat tikungan-tikungannya, entry corner-nya, out of the corner, jadi masuk dan keluar tikungan di beberapa sektor yang dia strong ya, T1, T2, walaupun dia kalah di T3, T4, tapi dia mengkompensasi dengan sangat baik ya. Jadi teman-teman, itu Cak informasi bersama-samanya tentang Veda Ega. Race Catalunya sedikit ya bedah dan bongkar mengenai lap time-nya. Semoga memberikan pencerahan ke semuanya. Silahkan komen di bawah. Saman pede nggak dengan next race? Dan gimana perasaan sampean ketika melihat Veda di posisi ke-8 pada saat Catalunya kemarin? Dan seperti biasa, kalau semua suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Join Kang Mas sama soal 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.